Seorang wanita berhasil menerobos rombongan presiden dan bukan untuk yang pertama kalinya. Warga bisa mendekati secara langsung presiden. Apakah pengamanan orang nomor satu di Indonesia longgar atau memang bagian dari kedekatan presiden dengan rakyat? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan pengamat intelijen Ridwan Habib. Selamat sore Bang Ngabalin dan juga Mas Ridwan. Selamat sore. Selamat sore Safa. Selamat sore Wilson. Baik, saya ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, kita meskipun sudah ada klarifikasi dari Pak Pramono Anung, tapi Anda melihatnya sendiri seperti apa? Apakah memang longgar pengamanan untuk orang nomor satu di Indonesia? Ya, pertama terima kasih karena iNews sore bisa mengangkat ini dalam perbincangan publik. Yang pertama juga memang saya harus menyampaikan bahwa dalam hal pengamanan presiden, SOP-nya jelas, ya. Kepala negara tidak saja pada zaman Pak Jokowi, tetapi setiap pengamanan dari tahun ke tahun dalam pengamanan presiden, kepala negara selalu memiliki standar operasional yang baku, bahkan dalam situasi-situasi tertentu tentu saja selalu ada peningkatan terhadap pengamanan. Kalau kasus kemarin kemudian ini menjadi perhatian, saya kira iya. Kita tahu bahwa memang sosok seorang Joko Widodo itu sangat sulit dan jauh bisa dipisahkan dengan publik, dengan masyarakat, sehingga memang saya ikuti terus pergantian Komandan Pas Pampres, saya ikuti terus seperti peristiwa kemarin pun saya mengikuti dengan saksama tentang bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Pas Pampres dalam pengamanan, dan seperti inilah presiden kita yang dekat dengan rakyat, kemudian ruang publik seperti bagaimana masyarakat, sehingga luar biasa juga ya mencegah kecintaan masyarakat terhadap seorang presiden yang lama mereka tunggu untuk foto, untuk pegang tangan, untuk mencium tangannya dan lain-lain. Makanya kemarin kita juga bersyukur bahwa Bapak Menteri Sekretaris Kabinet Dr. Pramono Anung sudah melakukan klarifikasi sehingga kenapa penting untuk anggota Pas Pampres untuk bisa secepatnya merelai. Dan insya Allah di Indonesia kita tahu bahwa khusus untuk Presiden Joko Widodo sampai dengan hari ini semua kecintaan rakyat selalu terbukti dengan Presiden Joko Widodo. Baik, tetapi Pak Ngabalin, untung saja wanita di Bali ini hanya berniat bersalaman begitu ya. Bagaimana jika seandainya wanita ini ternyata berniat jahat dengan membawa senjata misalnya? Apakah ini artinya Pas Pampres kecolongan, Pak? Bukan kecolongan sebetulnya, bukan kecolongan. Karena memang kan kalau dilihat dari sisi pengamanan seperti yang saya katakan tadi, ya standar operasionalnya di jalan, kemudian juga yang masyarakat yang ada di pinggir-pinggir jalan, seperti kita dengar sendiri ya pernyataan mbaknya, bagaimana secara spontanitas itu bisa dia lakukan. Tapi lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa saya setuju, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pola dan sistem pengamanan mulai dari G20 sampai dengan berakhir, kemudian bagaimana Pulau Dewata, pulau yang penuh dengan keberkahan itu, ya, sehingga orang-orang baik selalu ada di sana. Baik, saya ke Mas Ridwan, benar ini nggak kecolongan atau bagian strategi dari pemerintah untuk menyatakan bahwa sebenarnya ini tidak apa-apa atau presiden itu akan aman ketika bertemu dengan warga? Ya, pertama kita harus tahu bahwa karakteristik Bapak Presiden Jokowi itu cukup berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya ya. Presiden Jokowi itu lebih cenderung memang berkegiatan yang sangat dekat dengan rakyat. Jadi kebetulan saya juga masih berada di Bali dan melihat langsung lah dinamika G20 yang sangat meriah ini, sehingga kemudian kita tahu banyak sekali antusiasme rakyat yang ingin bertemu langsung dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang saya lihat di sini adalah Mbak Yuni atau wanita yang nekat menerobos ini, menurut saya justru resikonya luar biasa. Kalau saya jadi Bang Mohtar Ngabalin, malah saya kasih penghargaan itu. Kenapa? Karena ini resikonya tinggi sekali. Kalau berdasarkan protap, rekan-rekan Pas Pampres bisa melumpuhkan.
Dan Ya, itu betul. dan itu dilindungi oleh hukum. Ya. Artinya itu risiko sangat tinggi kalau kemudian ini begini. Jadi pengamanan presiden ini juga pakai feeling juga ya. Ada feeling di situ, ada faktor emosional perorangan di situ, ada faktor psikologikal petugas yang juga bermain di situ. Ya, kita tahu sebelum KTT G20 3 minggu yang lalu ada juga yang dalam tanda petik seorang wanita yang ingin melakukan seolah-olah menembak di depan istana. Dan saat itu juga rekan-rekan Pas Pampres juga dengan feeling yang sangat baik tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada wanita tersebut. Dan ini saya kira juga bermain lagi feeling di sini, di Badung, di Bali ini. Kenapa? Karena itu kalau berdasarkan protap, dia boleh dilumpuhkan. Dilumpuhkan dalam jarak dekat, bisa menggunakan senjata, bisa tanpa senjata, dan itu resikonya tinggi sekali buat Mbak Yuni. Baik. Jadi saya kira ini pelajaran juga menurut kami. Jangan juga video yang viral ini dicontoh secara sembarangan oleh masyarakat. Ya boleh sayang kepada presiden itu bagus, tetapi juga tolong dipahami ada faktor-faktor keamanan yang mau nggak mau Pas Pampres pasti tidak akan kompromi. Alhamdulillah yang di kemarin kejadian di Badung ini Pas Pampres masih menggunakan feeling, sehingga kemudian langkahnya masih sangat terukur, tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Ya, Mas Ridwan, setelah melihat peristiwa ini, adakah yang harus dievaluasi dari sistem pengamanan presiden dan sebetulnya apa saja batas-batas yang harus dijaga antara presiden saat berinteraksi dengan rakyatnya? Ya, ini begini. Jadi teman-teman Pas Pampres ini kan, mohon maaf, mereka ini tugasnya adalah melindungi keselamatan jiwa presiden. Ya. Jadi mereka sebenarnya boleh tidak kompromi. Walaupun itu misalnya hanya ingin minta foto, hanya ingin salaman, bagi mereka sebenarnya boleh-boleh saja tidak kompromi. Tetapi alhamdulillah di masa Pak Presiden Jokowi terjadi dialog yang intens antara Pas Pampres dengan Bapak Presiden, sehingga kemudian mereka bisa mengukur dengan pas. Oh ini sebaiknya dicegah, oh ini sebaiknya oke. Nah kalau yang kemudian yang Badung ini, memang menurut saya yang Badung ini ada sedikit kekurangan ya. Ada satu petugas yang mestinya jalan kaki on foot di depan mobil. Yang saya tidak melihat itu. Ya, saya kira ini menjadi evaluasi internal lah oleh Komandan Pas Pampres dan mereka punya sistem untuk itu. Baik, Bang Abalin, apa indikator dari tindakan Pas Pampres? Apakah tindakan yang dilakukan harus represif atau hanya membujuk seperti yang dilakukan kepada ibu yang ada di Bali ini? Ya, jadi memang kalau kita baca regulasi terkait dengan pola sistem yang tadi saya sebutkan dengan terukur itu memang diatur dalam benar tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Habib tadi bahwa regulasi itu membiarkan mengizinkan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang kalau Pas Pampres itu petugas keamanan perlindungan presiden itu merasa bahwa ada hal yang harus segera dicegah, kemudian makanya mereka membawa itu kan senjata otomatis apa segala macam dibekali, dilindungi oleh undang-undang karena dalam hal melindungi kepala negara. Jadi, tapi saya ingin mengatakan bahwa bukan untuk pertama kali Bapak Presiden itu menyampaikan agar bagaimana cara pengamanan, kemudian kalau kami datang ke daerah, kemudian dalam masa yang begitu banyak, kemudian mereka begitu rindu dengan Presiden, sama seperti bagaimana baru pertama kali di Republik ini ada Presiden Republik Indonesia di tengah jalan itu tidak membunyikan jalan di tengah jalan dengan sirinenya, stroborsnya dan lain-lain sebagainya. Baik. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu 15-20 menit sebelum Presiden lewat itu sudah harus bersih. Tapi ini saya berkali-kali juga menemukan macet-macetan juga di traffic light juga kalau lampu merah berhenti dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti situasi inilah yang sedang kita lihat kenyataan yang terjadi pada gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi dari Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Pak Ridwan Habib, pengamat intelijen, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.